Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami mengangkat judul tentang penerapan SCADA di PT Total EP Indonesia, yaitu meningkatkan keamanan data dan efisiensi operasional dengan teknologi wireless sensor, networks, dan cloud computing. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Delvira Zuliza Mega, Sepsariani Wijaya, Mark Galileo Siregar, Gali Ponjaya, dan saya sendiri Nadia Amanda Putri. Wireless Sensor Networks atau WSN adalah jaringan yang terdiri dari sejumlah sensor tanpa kabel yang tersebar di suatu area untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Sensor-sensor ini dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, dan masih banyak lagi. Data yang dikumpulkan kemudian dikirim secara nirkabel ke unit pengolahan atau server untuk dianalisis. Cloud Computing. Cloud Computing adalah model penyampaian layanan komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, melalui internet. Cloud Computing menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Hubungan antara WSN dan Cloud Computing. Wireless Sensor Networks dan Cloud Computing sering digunakan bersama dalam aplikasi IoT, Internet of Things. Data yang dikumpulkan oleh sensor WSN dapat dikirim ke cloud untuk analisis lebih lanjut, penyimpanan, dan pengolahan. Dengan demikian, kombinasi kedua teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan respon yang lebih cepat terhadap kondisi yang terdeteksi. Secara keseluruhan, WSN dan cloud computing merupakan dua teknologi yang saling melengkapi dan memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi industri dan penelitian. Selanjutnya, beberapa fitur dari aplikasi utama dari WSN meliputi pengumpulan data real-time, yaitu sensor dapat mengumpulkan data, mengirimkan data secara terus-menerus, dan memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time. Yang kedua, aplikasi beragam. WSN digunakan dalam beberapa bidang seperti pertanian pintar untuk memantau kondisi tanah, kesehatan untuk pemantauan pasien, dan manajemen lingkungan untuk pemantauan kualitas udara. Yang ketiga ada efisiensi energi. Sensor dalam WSN sering dirancang untuk menggunakan energi secara efisien, sehingga dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama tanpa perlu pengisian ulang. Yang keempat ada skalabilitas. Jaringan ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak sensor sesuai kebutuhan. Dan beberapa karakteristik dari cloud computing meliputi on-demand self-service. Pengguna dapat secara otomatis mengakses dan mengelola sumber daya tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua ada skalabilitas. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, baik itu meningkatkan atau mengurangi kapasitas. Yang ketiga ada pembayaran berdasarkan penggunaan. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan yang dapat mengurangi biaya operasional. Yang keempat ada akses global, yaitu layanan cloud dapat diakses dari mana saja dan dengan koneksi internet, memudahkan kolaborasi dan kerja jarak jauh. Yang kelima ada keamanan dan pemulihan bencana. Banyak penyedia layanan cloud menawarkan fitur keamanan dan pemulihan bencana yang canggih melindungi data dari kehilangan dan ancaman. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan dalam cloud computing, yaitu yang pertama virtualisasi, memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di satu server mengoptimalkan pengguna sumber daya.
Big Data Analytics, yaitu mengelola dan menganalisis data dalam skala besar, cocok untuk eksplorasi data migas. IoT atau Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat seperti sensor untuk memantau infrastruktur dan aset migas di lapangan. Yang keempat ada machine learning dan AI memungkinkan analisis data yang lebih mendalam, membantu dalam prediksi pemeliharaan peralatan dan eksplorasi lapangan. Yang kelima ada containerization, yaitu teknologi seperti Docker dan Kubernetes memudahkan pengelola aplikasi di berbagai lingkungan. Terus ada manfaat dan fungsi di bidang migas, yaitu yang pertama ada pengelolaan data dalam jumlah besar, yaitu bidang migas menghasilkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber seperti data eksplorasi, sensor, dan rig, dan data geologi. Terus yang kedua ada analitik dan big data, yaitu teknologi seperti big data dan analitik dapat diterapkan pada data cloud untuk mengidentifikasi pola dalam data eksplorasi, mengoptimalkan pemrosesan minyak, memprediksi kerusakan peralatan, dan minimalkan downtime. Terus ada kolaborasi global, yaitu COLD memungkinkan kolaborasi lintas tim yang berada di lokasi berbeda. Terus yang keempat ada hemat biaya, yaitu penggunaan COLD mengurangi kebutuhan untuk membeli dan memelihara infrastruktur fisik. Terus yang terakhir ada keamanan dan disaster recover, yaitu COLD menawarkan tingkat keamanan tinggi dan mempermudah dalam backup data yang sangat penting untuk perlindungan data kritis di bidang migas. Terus ada cara kerja cloud computing. Yang pertama ada virtualisasi, yaitu teknologi memungkinkan pemisahan sumber daya komputer fisik ke dalam beberapa mesin virtual yang memberikan fleksibel dan efisiensi. Terus yang kedua ada pengelolaan otomatis, yaitu cloud menggunakan otomatisasi uh, untuk menyederhanakan proses manajemen sumber daya IT seperti provisioning, scaling, dan monitoring. Terus yang terakhir ada jaringan virtual, yaitu digunakan untuk menghubungkan data dan aplikasi di cloud secara aman dan cepat. Terus ada implementasi cloud di industri migas, yaitu ada eksplorasi dan produksi. Digunakan untuk analisis seismik dan simulasi lapangan minyak dengan analisis data besar dan machine learning untuk memprediksi lokasi pengeboran. Terus ada yang kedua yaitu maintenance prediktif, yaitu cloud bisa memanfaatkan data dari sensor IoT di rig dan peralatan untuk memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi. Terus ada pemantauan real time, yaitu penggunaan sensor IoT dan cloud untuk pemantauan real time memungkinkan perusahaan mengetahui kondisi rig dan peralatan di lokasi terpencil. Dan yang terakhir ada pemrosesan gambar dan data, yaitu cloud digunakan untuk menyimpan dan memproses gambar resolusi tinggi dari pemindaian dan data geologi untuk analisis eksplorasi. Selanjutnya ada kelebihan cloud computing di migas. Yang pertama ada skalabilitas, yaitu mudah di-scale sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada efisiensi operasional, yaitu membantu perusahaan lebih efisien dan fleksibel dalam mengelola data. Yang ketiga ada inovasi berkelanjutan, yaitu adanya akses ke teknologi terbaru seperti AI dan machine learning yang langsung tersedia.
Selanjutnya ada teknologi utama yang digunakan dalam WSN. Yang pertama ada yaitu sensor yang terdiri dari dan aktuator. Yaitu sensor merupakan perangkat yang mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, atau gerakan. Contohnya termasuk sensor suhu, sensor kelembapan, dan sekat. Aktuator sendiri yaitu perangkat yang dapat melakukan akan berdasarkan data yang diterima, seperti menghidupkan atau mematikan perangkat, membuka atau menutup katup, dan lain-lain. Selanjutnya ada protokol komunikasi, terdiri dari Zigbee. Zigbee yaitu protokol berbasis IEEE 802.15.4 yang dirancang untuk komunikasi jarak pendek dengan konsumsi daya yang rendah, cocok untuk aplikasi otomasi rumah dan jaringan sensor. Selanjutnya Bluetooth Low Energy atau BLE, versi hemat energi dari Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat, ideal untuk perangkat wearable dan IoT. Selanjutnya ada LoRaWAN, yaitu protokol komunikasi jarak jauh yang dirancang untuk aplikasi yang memerlukan jangkauan luas dan konsumsi daya yang rendah. Sering digunakan dalam aplikasi pertanian dan pemantauan lingkungan. Poin terakhir ada Cyclopan, yaitu protokol yang memungkinkan pengiriman data IPv6 pada jaringan sensor dengan kapasitas terbatas, memungkinkan integrasi WSN dengan jaringan berbasis IP. Yang poin ketiga ada teknologi jaringan, terdiri dari mesh networking, star topology, cluster networks. Mesh networking yaitu topologi jaringan di mana setiap node dapat berkomunikasi dengan node lain, meningkatkan jangkauan dan keandalan jaringan. Jika suatu node gagal, dapat dialihkan melalui node lain. Poin selanjutnya star topologi. Topologi di mana semua sensor berkomunikasi dengan satu titik pusat atau sink. Cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Poin selanjutnya ada cluster network, yaitu mengelompokkan sensor dalam klaster untuk mengurangi beban komunikasi dan meningkatkan efisiensi pengumpulan data. Selanjutnya ada teknologi energi, terdiri dari energi terbarukan dan pengelolaan energi. Yang pertama energi terbarukan, penggunaan panel surya atau sumber energi terbarukan lainnya untuk memperpanjang umur baterai sensor. Poin selanjutnya pengelolaan energi, teknologi dan algoritma yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan daya, seperti sleep mode dan dati cycling. Selanjutnya ada platform dan middleware, terdiri dari middleware untuk WSN dan platform IoT. Middleware untuk WSN yaitu perangkat lunak yang menyediakan layanan antara aplikasi dan jaringan sensor. Middleware ini dapat menangani pengelolaan data, komunikasi, dan integrasi dengan aplikasi lain. Platform IoT yaitu terdiri dari banyak WSN, sekarang terintegrasi dengan platform Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pengumpulan analisis dan visualisasi data secara real-time. Selanjutnya ada teknologi pemrosesan data, terdiri dari edge computing dan cloud computing. Edge computing sendiri yaitu memproses data di dekat sumbernya atau di edge untuk mengurangi latensi dan beban pada jaringan. Ini memungkinkan analisis data secara lokal sebelum mengirimkan informasi penting ke server pusat. Sedangkan cloud computing yaitu menggunakan layanan cloud untuk menyimpan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari sensor dan memungkinkan skalabilitas dan aksesibilitas yang lebih baik. Selanjutnya ada teknologi keamanan,
terdiri dari enskripsi dan autentikasi. Enskripsi sendiri yaitu penggunaan algoritma enskripsi untuk melindungi data yang dikirimkan dalam jaringan. Sedangkan autentikasi menggunakan metode autentikasi untuk memastikan bahwa hanya perangkat yang sah dapat berkomunikasi dengan jaringan. Selanjutnya ada teknologi lokalisasi, terdiri dari GPS dan teknik literasi dan triliterasi. GPS sendiri penggunaan sistem penentuan posisi global untuk menentukan lokasi sensor. Meskipun tidak terlalu praktis, ini semua sensor GPS dapat digunakan dalam aplikasi tertentu. Selanjutnya teknik triliterasi dan triliterasi. Metode ini menentukan posisi sensor berdasarkan jarak dari beberapa node referensi. Selanjutnya ada fungsi WSN di bidang minyak dan gas. Yang pertama ada pemantauan lingkungan, yaitu memantau parameter lingkungan seperti suhu, tekanan, kualitas udara di sekitar fasilitas minyak dan gas. Yang kedua ada pendeteksi kebocoran. Digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas atau cairan di pipa fasilitas penyimpanan. Yang ketiga ada pemantauan infrastruktur, yaitu memantau kondisi infrastruktur seperti pipa, tangki penyimpanan, dan platform pengeboran. Yang keempat ada manajemen produksi, mengumpulkan data dari berbagai sensor yang terpasang di lokasi pengeboran dan fasilitas produksi untuk memantau kinerja sistem. Yang kelima ada pengawasan keamanan, mengawasi akses ke fasilitas dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keenam pengelolaan energi, yaitu memantau konsumsi energi di berbagai fasilitas untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi. Yang ketujuh ada optimisasi proses, mengumpulkan data real time untuk analisis dan optimasi proses produksi. Yang kedelapan ada pengelolaan hama. Yang kedelapan ada aplikasi dalam pemboran, yaitu memantau kondisi pengeboran termasuk tekanan, suhu, dan aliran fluida. Yang terakhir ada pengumpulan data dan analisis, yaitu mengumpulkan data untuk analisis lebih lanjut termasuk analisis geologis dan pemodelan reservoir. Oke, saya lanjut. Berikut ini ada tantangan keamanan dalam WSN. Tantangan dalam WSN ini satu yaitu ancaman fisik. Ancaman fisik ini sensor-sensor ini seringkali ditempatkan di lokasi yang tidak aman dan dapat mudah dengan diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga dapat menyebabkan pencurian perangkat dan memanipulasi data. Yang kedua yaitu ada serangan jaringan. Serangan jaringan ini rentan terhadap berbagai jenis serangan jaringan seperti serangan denial of service atau DOS, penyadapan data, dan serangan man in the middle. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Sensor WSN ini biasanya memiliki keterbatasan dalam hal yang yaitu baterai, memori, dan kapasitas pemrosesan yang membatasi penggunaan metode keamanan yang kompleks. Yang keempat yaitu komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel ini data yang ditransmisikan secara nirkabel dan lebih rentan terhadap penyadapan dan intersepsi dibandingkan dengan komunikasi kabel. Yaitu selanjutnya solusi untuk meningkatkan keamanan data WSN. Yang pertama yaitu enskripsi data. Enskripsi data ini menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data tersebut yang dikirimkan antara sensor dan SYNC atau pengumpulan data untuk membantu mencegah akses tidak sah terhadap data yang sensitif. Yang kedua ada autentikasi. Autentikasi ini menerapkan mekanisme autentikasi untuk memastikan bahwa hanya perangkat yang sah yang dapat bergabung dan berkomunikasi dalam jaringan dan mencakup penggunaan kata sandi, token, dan sertifikat digital. Yang ketiga ada integritas data. Integritas data ini menggunakan teknik untuk memastikan
bahwa data yang diterima tidak telah dimodifikasi selama transmisi dan dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital atau HAS. Yang keempat ada pengolahan kunci. Pengolahan kunci ini mengimplementasikan sistem manajemen kunci yang aman untuk mengelola kunci enkripsi dan autentikasi. Kunci ini biasanya berkala untuk mengurangi risiko kebocoran. Yang kelima ada deteksi intrusi. Deteksi intrusi ini menggunakan sistem deteksi intrusi untuk memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi perilaku mencurigakan atau serangan. Ini membantu dalam mengambil tindakan cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jangka pakai atau masa penggunaan wireless sensor networks ini atau WSN berkisar antara 3 hingga 10 tahun, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis yang digunakan, lingkungan operasional, dan perawatan yang dilakukan. WSN itu sendiri bekerja dengan menempatkan jaringan sensor nirkabel yang sering berkomunikasi dengan stasiun dasar setengah untuk mengawasi beberapa kondisi. Node sensor di dalam jaringan tersebut dapat dilengkapi dengan sensor yang mengukur parameter seperti suhu, tekanan, dan jumlah aliran, dan mengirim data tersebut ke stasiun dasar. Dalam industri minyak dan gas, WSN digunakan untuk mengawasi dan mengolah operasi pengeluaran, pengangkutan, dan pengolahan minyak dan gas. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan, memaksimalkan efisiensi produksi, dan mengurangi dampak lingkungan. WSN juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengawasi kebakaran, ledakan, dan getaran yang berbahaya, sehingga dapat memberikan early warning dan menjamin keselamatan kerja. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.